Selamat pagi dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Malaka, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta atau pejabat yang mewakili, pejabat struktural dan pejabat fungsional pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu, para widyaiswara, pengajar dan instruktur, mentor, coach, panitia penyelenggara, peserta pelatihan kepemimpinan administrator, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator yang ke-9 lingkup pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022, Kupang 21 Maret tahun 2022 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali upacara ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Doa bersama bagi yang bertugas, disilakan. Izinkan saya membawakan doa ini dalam ajaran tertulis. Dalam nama Bapa, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Mu ya Bapa, karena berkat rahmat dan cinta-Mu pada pagi hari yang sibuk ini kami boleh berkumpul di tempat ini mengikuti pembukaan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator tingkatan 9 yang berasal dari semua kabupaten seprovinsi NTT dan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi NTT dapat berjalan dengan baik dan lancar.
pada kegiatan yang akan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan ini. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu serta limpahkanlah kepada kami semua rahmat kesehatan, kebaikan, dan kemudahan lainnya. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, agar kemudian ilmu yang kami dapat kami implementasikan di tempat tugas kami masing-masing. Berkati Bapak Kepala BPSDMD Provinsi NTT bersama peserta jajaran, Bapak-Bapak Sekda, serta pejabat daerah lainnya, para pendamping, pembimbing, instruktur, coach, DJ suara, serta pihak lain yang membantu kelancaran kegiatan ini. Semoga selalu dirahmati dan diberkati dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan yang dipercayakan. Semua doa dan harapan ini kami haturkan dalam kehadiran Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan pada masa. Dalam nama Bapa, Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Rotendao dan Malaka, yang kami hormati Kepala BKPSDMD Kabupaten Kupang, PTU, Belu, Malaka, Lembata, dan Flores Timur, atau serta Rotendao atau para pejabat yang mewakili. Yang saya hormati teman-teman pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tenaga pelatihan yang sungguh kami hormati, yang terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, Bapak Ketua Tim dengan para anggota hadir, juga pengelola dan penyelenggara yang kami hormati. Yang sama kami hormati adalah Satgas Covid Provinsi dan Kota Kupang yang hadir juga bersama kita. Yang sungguh kami banggakan adalah seluruh peserta PKA dan singkatnya undangan dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas anugerahnya kita dapat memulai kembali kegiatan pelatihan di kampus BPSDMD yang dimulai dari PKA ke-9. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 dan seterusnya. 5. SE Kepala LAM Nomor 2 dan seterusnya terbaca tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021. 2. Tujuan penyelenggaraan pelatihan PKA adalah untuk meningkatkan kompetensi seorang pemimpin yang efektif dalam pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sebagai pemangku jabatan struktural dalam pelayanan publik.
3 Romawi peserta. Peserta berjumlah 40 orang. Dan pada pembukaan ini kami laporkan kepada Bapak Kepala Badan, Bapak Sekda dan kita semua bahwa sampai saat ini sudah hadir 31 orang. 8 orang dalam karantina karena hasil rapid test sudah reaktif dan 1 orang masih dalam perjalanan. Sehingga untuk peserta kami tetap berpatokan kepada ketentuan LAN bahwa apabila minimal 30 orang itu ada, maka yang lain tetap dapat melakukan secara virtual. Hal ini kami juga lakukan bersama di Kabupaten Sumba Timur juga sedang berlangsung. 9 orang reaktif, tetapi kegiatan berjalan. Dan hari ini 8 orang kegiatan tetap berjalan dan pagi ini kami sudah izin rapat untuk menyediakan sarana-prasarana IT untuk bisa dipakai di kamar dan juga nanti di kelas. Jadi di seluruh tenaga pelatihan, seluruh kegiatan tetap dapat berjalan mulai hari ini. Kurikulum 4 Romawi adalah kurikulum pelatihan. Bapak Ibu yang kami muliakan, para peserta akan melewati 4 agenda pembelajaran, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda 2 itu kepemimpinan kinerja, agenda 3 adalah manajemen kinerja, dan agenda 4 adalah aktualisasi kepemimpinan. Ini mencakup adalah 251 CP atau 31 hari di BPSDMD dan 540 JP atau 60 hari kalender itu di instansi pemerintah masing-masing. Sehingga mohon berkenan Bapak Sekda, Bapak Kepala BPSDMD dan pejabat yang mewakili agar selama nanti of class peserta tetap dapat melaksanakan tugas fokus untuk mencapai JP yang ada dan tidak diberikan tugas-tugas yang lain sesuai dengan aksi perubahan yang akan diberikan. Yang kelima, tenaga pelatihan. Tenaga pelatihan adalah terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara. 6 waktu dan tempat. Pelatihan Pimpin Magistratur Angkatan ke-9 ini dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret sampai 23 Juni 2022 bertempat di BPSDMD dan instansi asal peserta ketika melaksanakan kelas. 7 Romawi, segala biaya yang berkenaan dengan pelatihan pimpinan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten pengirim peserta melalui DPA BPSDMD Provinsi NTT tahun anggaran 2022. 8 Romawi penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan dan kami menyampaikan terima kasih atas seluruh kerjasama sehingga kegiatan ini dapat dimulai, dan kami memohon masukan dari Bapak Ibu agar seluruh kekurangan dapat terus disempurnakan agar pelatihan ini dapat terus ditingkatkan dengan manajemen mutu yang semakin hari semakin ditingkatkan. Kami juga menyampaikan bahwa dalam masa pandemi ini kita bekerjasama dengan Satgas Covid Provinsi dan Kota Kupang. Tadi malam Bu Dokter sudah memberikan vitamin dan lain-lain, tapi selama pelaksanaan semua tetap menjaga protokol kesehatan. Dari Omikron ini dia sangat masif, tetapi dampaknya tidak terlalu besar, tetapi standar tetap agar menjaga jumlah kelas jangan sampai berkurang dari 30 sehingga kita harus menunda PKA ini. Ini harapan dari kami selaku panitia, kita saling menjaga agar kegiatan ini dapat berjalan nanti sampai selesai. Inilah hal-hal yang dapat kami sampaikan selaku ketua panitia. Kami percaya Tuhan memberkati kita sehingga kita dapat menyelesaikan tugas sampai akhir nanti. Kami Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial selaku ketua panitia, kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua.
Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Kepala BPSDMB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda Malaka, Bapak Sekda Flores Timur, Bapak Sekda Rote, Rotendau, terima kasih bisa hadir di sini memberi kami semangat untuk memulai kegiatan ini. Yang saya hormati Kepala BKPP BPSDM asal peserta, ya, baik dari Kabupaten Kupang, TTUB, Malaka, Rotendau, Lembata, dan Kabupaten Flores Timur, para pejabat administrator, teman-teman media suara lingkup BPSDM, tim penjaminan mutu lembaga, peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya banggakan, baik yang hadir di Aula Foba Morata maupun mengikuti secara virtual, panitia penyelenggara, hadirin yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam masa pandemi COVID Omicron, ya, kita tetap diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti acara ini dengan baik. Meskipun ada 8 teman yang kreatif, kita berharap supaya mereka cepat 1 minggu kemudian bisa bergabung seperti ini dengan teman-teman sekalian. Kepada Bapak Sekda semuanya dan para peserta, atas nama pribadi dan BPSDM, saya menyampaikan selamat datang di kampus BPSDM. Inilah kampus BPSDM, sejuk, tapi teorinya panas maksudnya. Proses pembelajarannya sejuk, tapi dia tetap fokus pada persoalan yang sedang kita hadapi. Selanjutnya, atas nama pemerintah provinsi, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kerjasama dari beberapa kabupaten ini untuk bisa menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan administrator bagi pejabat kita di kabupaten masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas kerja sama ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau bicara soal tupoksi BPSDM, yaitu bagaimana mengembangkan sumber daya manusia khususnya aparatur sipil negara. Sebetulnya tugas ini sangat menantang tugas BPSDM. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, itu dia sudah menegaskan secara jelas sekali bahwa BPSDM harus terus mendorong ASN di lingkungan pemerintah, khususnya di lingkungan pemerintah provinsi, supaya mereka mempunyai mindset sebagai seorang pelayan publik. Ini tugas BPSDM. Tugas ini tidak ringan. Kenapa? Karena persoalannya, ya, hampir semua ASN di Nusa Tenggara Timur, hampir semua, itu artinya tidak semua, ya, belum bermindset sebagai pelayan publik. ASN itu melayani kurang ramah. Dia tidak cekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan kepada orang-orang yang di sekitar. Dua ciri ini mengindikasikan bahwa kita ASN di Nusa Tenggara Timur, ya, bisa masih cenderung memperlihatkan posisi sebagai aparatur sipil negara yang sangat berkuasa di lingkungan kerja kita masing-masing. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini masyarakat belum cukup puas dengan pelayanan yang kita berikan. Masyarakat masih mengatakan lambat pelayanan yang dilakukan oleh ASN. Tidak cukup senyum pelayanan yang diberikan oleh ASN. Itu kira-kira tugas BPSDM, harus mendorong supaya ASN ini harus bisa menjadi seorang pelayan publik yang profesional. Peserta pelatihan administrator yang saya banggakan, ini khusus peserta pelatihan, ya. Anda mesti bersyukur karena Bapak Sekda semua ada hadir, beberapanya hadir di sini.
Kira betul, hapus dulu kepada Bapak Sekda. Ada maksud di balik itu. Nanti tanya langsung kepada Bapak Sekda, kenapa hadir di sini? Tetapi saya perlu katakan, ya, pemimpin itu bukan berteori. Anda tidak bisa berteori tentang kepemimpinan. Pemimpin itu bicara soal perilaku dan tindakan melakukan sesuatu dalam urusan tugas yang diberikan. Ya. Kalau berperilaku dan tindakan itu karena jabatan yang Anda punya saat ini, itu bukan pemimpin, tapi Anda kepala. Nanti tentu bertanya apa bedanya, itu nanti di dalam materi. Ya. Diharapkan Anda juga sebagai seorang kepala sekaligus juga menjadi seorang pemimpin. Gitu. Saya sering katakan menjadi kepala itu relatif mudah. Mudah. Ada relasi baik, tapi tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. SK Anda bisa dapatkan. Tantangannya adalah apakah setelah SK Anda dapatkan Anda bisa menjadi pemimpin? Itulah yang harus Anda jawab melalui proses pelatihan. Kenapa? Karena pemimpin itu bicara soal kemampuan, bukan soal posisi. Ya, esensi kepemimpinan bicara soal kemampuan. Kemampuan tidak dimaksudkan untuk bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi. Kemampuan lebih pada persoalan bagaimana menciptakan sesuatu yang baru. Ada kreativitas dan inovasi yang mesti Anda tumbuh kembangkan. Begitu, ya. Jadi, belajar tidak hanya menjadi orang pintar. Belajar tidak hanya menjadi terampil dalam melaksanakan tugas, tapi yang jauh lebih penting adalah belajar untuk memperbaiki sikap perilaku menjadi seorang pemimpin. Kalau soal tupoksi itu kepala itu, soal tupoksi, ikut perintah itu kepala. Tapi sikap dan perilaku harus Anda perlihatkan sebagai seorang pemimpin. Ya. Kalau dalam bahasa John Maxwell, dia menegaskan bahwa kita ini peserta mesti menjadi pemimpin, bukan menjadi bos. Begitu. Atau dalam bahasa Dr. Dan Colin dia mengatakan bos dan unbos. Begitu. Unbos itu dalam konteks kepemimpinan, Anda tidak boleh berperilaku sebagai, bukan seperti pimpinan. Tapi Anda pimpinan, tapi berperilaku bukan sebagai pimpinan. Ya. Ciri yang diberikan satu, ya, ini saya mesti baca ini, karena ini ikuti pendapat orang. Ya. Unbos itu menyediakan daya untuk mendengarkan lebih baik, bukan sekedar mendengarkan. Yang bersikap tidak seperti bos itu begitu, dia mendengarkan dengan baik. Dia mendengarkan tidak sibuk dengan HP. Dia mendengarkan dengan jiwanya, dengan hatinya untuk menyelami apa yang disampaikan. Itu amanat yang pertama. Lalu amanat yang kedua, unbos itu tidak memandang orang yang ada di sekitarnya itu sebagai karyawan atau stafnya. Ya, tapi dia memandang staf itu sebagai mitra kerjanya. Nah, kalau kita, saya bos kok. Itu kira-kira. Amanat yang ketiga dia mengatakan bahwa dalam konteks mendorong tumbuh kembangnya sebuah organisasi, orang yang tidak menempatkan diri sebagai bos itu dia mengandalkan nilai untuk menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan otoritas yang dia punya, bukan jabatan yang Anda miliki. Kalau Anda menggerakkan teman-teman di sekitarnya karena jabatan, tingkat pengaruh Anda menurut John Maxwell terlalu rendah kadarnya. Orang ikut hanya karena jabatan, tetapi orang tidak digerakkan hatinya untuk melakukan. Itu amanat para ahli manajemen. Kalau saya merangkumkan semua pandangan tadi, kalau Anda menempatkan diri sebagai bos, bukan unbos, maka Anda akan tampak arogan.
Anda merasa diri terlalu penting di hadapan orang lain. Ini kata para ahli tadi. Belajar untuk menjadi unboss. Belajar menempatkan teman-teman di sekitar menjadi mitra. Pada saat Anda menempatkan mereka menjadi mitra, harga dirimu dinaikkan secara otomatis. Daripada Anda orang Kupang bilang setel muka keram, berhenti lakukan itu. Kepantasanmu ada pada kualitas kepemimpinan, bukan kepantasanmu ada pada posisi. Ini pesan untuk para peserta. Belajarlah untuk menjadi unboss. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Anda masuk pada arena pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Sikap status quo yang Anda bawa dari kabupaten itu sudah lupakan dulu. Sudah sebagai peserta, itu yang paling penting. Kalau itu Anda bisa lakukan, maka esensi dari unboss yang tadi saya sampaikan Anda bisa bawa pulang. Begitu. Taati protokol kesehatan baik-baik. Ikuti semua aturan yang ada di sini, karena pada saat itu Anda benar-benar menjadi seorang peserta. Tidak tersinggung toh? Ya. Kalau sebagai Keron saya tidak bicara. Karena sebagai kepala badan, maka saya bicara untuk itu, dan Anda harus bisa mendengarkan. Persoalan Anda bisa menyimak atau tidak, itu kembali kepada Anda sendiri. Karena pertanyaan terakhirnya begini, unboss dan boss tadi, bandulan goyangannya Anda itu ada di mana? Goyangannya ke bos atau goyangan ke unboss? Begitu. Kalau goyangannya sudah menuju unboss, tingkatkan itu. Kalau goyangannya masih bos, sudah berhenti suruh. Hidup ini memberi makna kepada orang lain dengan cara melayani, bukan dengan cara tahu-tahu dengan cara kekuasaan. Birokrasi tidak ada itu. Birokrasi adalah bersikap melayani. Kepada teman-teman media suara, Pak Kabid dan kawan-kawan selaku panitia dan juga tim COVID, saya berharap memberikan pelayanan yang terbaik. Tim penjamin itu juga memberikan yang terbaik supaya kualitas pelatihan dari waktu ke waktu terus kita tingkatkan, dan saya percaya Anda bisa melakukan semuanya dengan baik. Kita tidak enak dengan Bapak Sekda hadir di sini lalu kualitasnya tidak bagus, nanti Bapak Sekda tidak mau kirim lagi peserta ke sini. Ya. Ada Bapak Sekda Rokin. Bapak Sekda Rokin ada masuk datang di sini. Coba sebentar komunikasi. Bapak Sekda Flores Timur juga begitu, Bapak Sekda Malaka juga begitu. Sedang mengamati Anda seperti apa. Pulang Anda bisa dipromosi menjadi eselon 2. Aplaus dulu. Kalau begini, tepuk tangannya cepat. Ya, hidup itu mesti ada optimisme. Jadi tepuk tangan itu adalah hal yang manusiawi. Sekali lagi kita aplaus untuk kita semua. Bapak Ibu, Bapak Sekda yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran di sini, untuk mengikuti acara ini. Akhirnya dengan memohon bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini, saya membuka pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 9, lingkup pemerintah Kabupaten Malaka, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Kupang, TTU Belu, dan Kabupaten Lembaga tahun anggaran 2022 secara resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Peserta kurang semangat, aplaus. Coba sekali lagi. Saya senang karena aplausnya bagus. Itu ada makna yang bisa kami dapatkan bahwa Anda berspirit untuk mengikuti pelatihan ini. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam prima untuk kita semua. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, upacara selesai. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan tempat.